Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada fase 0 itu terbentuk hampir semua hal yang terjadi pada diri anak, kepribadiannya, kemudian pertumbuhan fisiknya. Jadi kalau kita dapati nanti sebagian anak-anak didik kita yang mengalami hiperaktif atau perilakunya sedikit bermasalah di kelas, saran saya libatkan orang tuanya segera. Gitu ya, jadi orang tuanya segera dilibatkan. Caranya melibatkan, lakukan yang tadi. 1, orang tua mentaubati masa mengandungnya. Misalnya, karena kewajiban orang tua ketika mengandung sang anak itu adalah bersyukur dan berbuat baik, batinnya gembira. Maka pada saat ibu merasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya, pada waktu mengandung, istighfar karena tidak memberikan hak sang anak. Itu maksudnya kenapa taubat. Jadi nanti sarankan ibu cepat perbanyak istighfar, khususnya pada saat mengandung. Kalimat taubat yang bisa kita pakai misalnya astagfirullah dan lain sebagainya. Atau kalau dalam terapi, biasanya kami kalau terapi pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya mohon ampun, saya bertaubat atas kesalahan saya waktu mengandung anak saya dalam keadaan sedih, kurang ridha atas takdir, kurang tawakal kepadamu. Ya Allah, saya mohon ampun karena tidak memberikan hak anak saya pada waktu saya mengandungnya. Bisa ya? Nah, nanti ajak orang tua berdoa begitu. Setelah berdoa, mentaubati dan berdoa, lalu sarankan ini dan wajib dilakukan, yaitu memeluk sang anak, mendekat sesering mungkin. Bisa selesai salat, menjelang tidur, atau berangkat sekolah. Pada saat mendekap itu, perhatikan baik-baik, mendekaplah dengan sepenuh perasaan. Biarkan sejenak dekapan itu, biarkan sejenak. Tahu ya mendekap, biarkan sejenak itu ya. Mendekap gitu, rasakan. Lalu setelah itu lantunkan doa keberkahan untuknya. Ya Allah, berkailah anak saya, rahmatilah anak saya. Tambahkan kalimat ini yang harus ada. Kembalikan dia pada fitrahnya. Kalimat ini garis bawahi, nanti sampaikan ke orang tuanya. Ibu dekap anak dengan ikhlas waktu selesai salat atau menjelang tidur. Dekap sejenak, biarkan sejenak perasaan kita mewakili. Lalu ucapkan, ya Allah, rahmati anak saya, berkahi anak saya, kembalikan dia pada fitrahnya. Gitu ya. Nah, bapak-bapak nanti doakan istrinya begitu juga. Kalau istrinya rewel kayak anaknya, kebablasan, kembalikan dia pada fitrahnya. Bisa ya, nanti begitu. Kemudian para guru kalau mendapati anaknya dan orang tuanya tidak kooperatif, nggak usah khawatir. Lakukan ini ke anak-anak, dekap begitu. Semoga kelas kita rasanya indah gitu ya. Mudah-mudahan. Benar deh, lakukan. Para wali kelas, nanti lakukan itu. Ya Allah, rahmati anak ini, sempurnakan kebaikan untuknya, kabulkan semua hajat orang tuanya. Nah, tambahkan satu hal yang tadi. Ya Allah, kembalikan anak ini pada fitrahnya. Apapun masalahnya si anak itu nanti, ya Allah, kembalikan dia pada fitrahnya. Bisa ya, sederhana, insya Allah. Semoga Allah berkahi. Baik, sebelum masuk ke fase berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Fase 0. Silakan, Fred.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Hussein Abdullah dari kali ini mengenai penjelasan tentang pembunuhan anak usia 0 sampai usia 0 tadi dijelaskan sangat berpengaruh itu diusiakan dengan berarti itu di usia 0 ini sang ibu yang tadi dengan penjelasannya. Baik, jawabannya ini Ibu dengerin ya. Kira-kira yang sering bikin sedih ibu itu orang lain atau suaminya? Ah kan? Oh. Udah ya, kejawab ya. Kira-kira perannya apa suami? Ah itu jawabannya itu. Saya belum dulu. Allahu Akbar. Jadi rata-rata memang yang bikin emosi tidak stabilnya para ibu itu adalah suami. Jadi kalau ditanya apa perannya suami, yang pokok kembalikan fitrah batinnya seorang ibu yang mengandung. Apa fitrah batinnya seorang ibu yang mengandung? Dia mengandung dalam keadaan lapang dan bergembira, kemudian beribadah. Jadi peran orang tua, peran suami, ajak para istri untuk sibuk dengan hal. Jangan biarkan dia larut dalam kesedihan. Jangan biarkan dia menghadapi konflik. Jangan biarkan dia santai-santai menghabiskan waktunya untuk hobi yang tidak perlu. Bikin program agar istri menghabiskan waktunya untuk kebaikan, menghadiri majelis taklim, membaca buku, hormat pada orang tua, ta'zim pada orang tua, dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal yang positif. Saran saya, bikinkan program bulan 1 sampai bulan ke-9. Bulan 1 misalnya fokus diajak berbakti pada orang tua. Bulan kedua misalnya fokus menjalin hubungan yang positif antara kita, para ayah dan istri. Sering ngobrol, sering bercerita, saling memaafkan. Itu di hari kedua, di bulan kedua. Bulan ketiga misalnya bikin program agar istri peduli dengan amal sosial. Misalnya selama 1 bulan itu setiap seminggu 2 kali atau 3 kali sedekah ke fakir miskin, ngurusi anak yatim, atau silaturahim ke panti asuhan. Jadi bikin program yang rutin sampai 9 bulan itu. Kalau para bidan saja membuat program sampai anak itu lahir, kenapa kita para guru tidak melakukannya? Gitu. Bidan kan ada programnya, periksa 1 bulan sekali, dipantau tensinya, dipantau semua vitaminnya, itu dipantau oleh dokter spesialis dan para bidan. Coba nanti para suami lakukan hal yang sama. Mbak-mbak nanti yang mau menikah, mulai sekarang rencanakan cara berpikir ini ya. Nanti ajak ngobrol suaminya 9 bulan harus punya program yang baik. Insya Allah nanti anaknya akan tumbuh menjadi anak yang saleh-salehah. Insya Allah. Gitu ya, Ustaz? Baik, ada yang lain? Baik, di belakangnya silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu di sini. Tadi di awal sempat dijelaskan tentang pengaruh pada perkembangan anak di awal. Di situ ada 4 poin, salah satunya adalah emosi negatif
Nah, berarti dengan kata lain ketika mendidik anak itu dari pihak sendiri orang tua itu sendiri itu tidak menurut untuk dalam memarahi si anak, karena itu nanti sangat berpengaruh pada si anak itu sendiri. Mungkin ini. Nah, berarti di sini mungkin lebih merujuk ke ekspresi si orang itu sendiri ketika berhadapan langsung dengan si anak itu. Ya, berarti ekspresinya tidak seperti lagi memarahi si anak. Jadi ketika dalam mendidik anak itu kebalikannya dengan sayang, gitu, dengan kasih sayang. Nah, dengan kasih sayang ini berarti kita sedikit dijelaskan sedikit supaya mereka batas-batas kasih sayang itu supaya tidak terlalu memanjakan si anak. Gitu. Mengekspresikan dengan itu memanjakan, berarti kan konotasinya jadi kurang baik. Baik. Ya, satu lagi. Selain ya, jadi saya tidak tahu. Maaf, ya rumah saya bisa di urusan dari Jakarta Ayo. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga berkecimpung di dunia pendidikan yang diperoleh oleh sahabat umat. Ya, di situ ada ya yang diperoleh tersebut. Yang saya tanyakan di situ untuk anak itu sendiri kan karakternya berbeda-beda, gitu. Jadi ada yang misalkan menurut lah, ada yang kurang menurut dan sebagainya, gitu. Misalkan kira-kira dari solusi yang saya tawarkan itu benar adanya atau mungkin malah di situ di hasil itu kan ada yang namanya channel YouTube, gitu. Ada YouTube-nya, ada YouTube, ada channel YouTube. Kemudian si anak misalkan pengen YouTube di yayasan tersebut, ya tapi misalkan boleh kalian lihat YouTube tersebut, tapi nanti ketika pas KBN harus tapi misalkan seperti itu salah atau enggak? Dan yang terakhir yang saya tanyakan, tadi kan di awal sudah disampaikan masalah Dopres. Apa bisa disegerakan? Itu terima kasih dari saya akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang emosi nanti kita akan masuk di fase ketiga, ya. Emosi negatif nanti akan berpengaruh di sana tentang cara mendidik, termasuk nanti kita akan masuk ke surah Yusuf. Jadi nanti akan kita bahas di step selanjutnya. Sabar dulu ya. Yeah. Kemudian mengenai tentang anak yang nonton YouTube, bagaimana cara melarang dan membiarkan atau melarang atau cara mengelolanya seperti apa. Baik. Nanti itu juga di bab sesi ketiga, ya. Nah, termasuk yang pertanyaan terakhir tentang door prize itu juga nanti. jadi semua jawabannya nanti. Baik, kita lanjutkan dulu tentang fase kedua, fase 1 sampai 7. Namun ada satu referensi yang menyebutkan satu itu atau tahun ketiga itu disebut sebagai kelahiran kedua oleh Syekh Abdullah siapa? Lupa saya. Itu kelahiran kedua. Kenapa disebut sebagai kelahiran kedua? Karena fase setelahnya ditentukan di usia 1 sampai usia 3. Kalau tadi usia 0
itu menentukan kondisi setelahnya, yaitu usia 1 sampai 3 dan seterusnya. Kalau yang ini, pendapat yang kedua ini, usia 1 sampai usia 3 itu akan berpengaruh kepada fase setelahnya. Nah, kita coba kenali dulu beberapa hadis yang menjelaskan tentang anak-anak di fase ini. Ibnul Jauzi menyebutkan kurang lebih ini adalah pengenalan dan pembelajaran yang di dalamnya ada tentang kelembutan. Saya menemukan salah satu hadis, atau bukan hadis, riwayat tentang seorang anak yang dia menceritakan bahwa dia di usia 3 tahun diajarkan tauhid oleh ayahnya. Usia 3 tahun dia diajarkan sebuah kalimat, anakku ucapkanlah kalimat ini 11 kali setiap hari, 11 kali tiap hari. Kalimatnya adalah Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku. Anak ini diajarkan ketiga kalimat itu meskipun dia tidak paham. Jadi sebenarnya ternyata seorang anak walaupun dia masih usia 3 tahun, dia sudah bisa dikenalkan tema tentang tauhid sebelum usia 7 tahun atau sebelum usia 5 tahun lah. Atau kita anggap, kita pakai pendapatnya Ibnu Jauzi dulu sampai 7 tahun. Itu sudah bisa dikenalkan tema tentang tauhid. Tauhid itu kan terlalu rumit. Sebenarnya tidak. Anak sudah punya basic tentang tema abstrak meskipun dia belum lepas dari usia 7 tahun. Jadi anak-anak playgroup, ibu-ibu yang ngajar TK itu betul waktu itu sudah bisa diajari ilmu tauhid. Jangan nunggu ketika dia sudah balik. Kenapa Pak di usia sebelum balik, atau kenapa di usia 0 sampai 7 atau 1 sampai 7? Karena di situ anak merekam tanpa memfilter. Oke, itu anak merekam tanpa memfilter. Tauhid itu konsep dasarnya tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh difilter, tidak boleh digugat. Suatu saat nanti akan begitu tauhid yang dipahami. Nah, untuk memahamkannya adalah di fase pada saat anak tidak punya kemampuan untuk memfilter. Makanya mengajarkannya di sebelum usia 7 tahun. Kalau tauhid baru diajarkan usia 11, 12, 13, sudah punya pikiran macam-macam. Nanti dia akan memfilter penjelasan. Allah itu ada di mana? Bingung kita jelaskannya. Kalau dia sudah usia balik. Tapi kalau anak itu belum balik, dia akan menerima semua penjelasan kita tanpa memfilternya. Itu keuntungannya. Makanya dahulu para ulama itu diantara mereka belajar ilmu-ilmu itu sebelum usia 7 tahun. Bahkan yang namanya Nabi Isa alaihissalam, selepas beliau dilahirkan, beliau dirawat oleh sang ibu. Itu pada waktu usia 0 sampai 7 itu bersama ibunya. Lalu baru diserahkan kepada guru untuk nambahin ilmu itu setelah usia 7 tahun. Itu Nabi Isa. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu bisa diajarkan konsep tauhid. Lupa, itu kan terlalu rumit. Enggak. Anak itu bisa memahami hal abstrak. Buktinya suruh dia nonton film atau tayangan di YouTube tentang pocong. Nanti tiba-tiba dia ke kamar mandi tidak mau. Dia sudah mengerti sosok yang gaib. Kan begitu berarti kesimpulannya. Dia habis nonton prank gitu tentang pocong, ada orang ketakutan, dia ketawa. Tapi setelah itu dia bilang ke kamar mandi, ayo Bu antar aku ke kamar mandi. Sampai belibet semua. Antar aku ke kamar mandi. Ketika ditanya kenapa? Ada pocong. Padahal pocong itu tidak terlihat, tapi dia punya konsepnya. Itulah kenapa anak-anak di usia sebelum 7 tahun, kalau Anda sodori HP, habis itu nanti. Pikirannya akan terdoktrin dengan apa yang dia lihat, masuk semua ke pikirannya. Tanpa dia filter, tanpa bisa mencegah. Itulah kenapa Masya Allah para ulama dahulu mengajarkan ilmu tauhid itu di usia sebelum 7 tahun. Bahkan tidak hanya itu, di salah satu hadis anak mulai diajarkan pembiasaan untuk salat itu sejak dia bisa menoleh, membedakan kanan dan kiri. Maka dia sudah dibiasakan untuk salat.
Walaupun nanti instruksinya itu di usia 7 tahun. Tapi kalau anak secara kualitatifnya, dia sudah bisa, mana nak tangan kanan, mana nak tangan kiri, makan pakai tangan kanan nak, dia sudah bisa, itu berarti dia sudah bisa diajari nilai. Nah teman-teman sekalian, kenapa mengajari nilai ini sebelum usia 7 tahun? Sekali lagi, anak sebelum usia 7 tahun itu belum punya filter, belum punya cara untuk mengkoreksi. Nah, ayo makan tangan kanan. Tidak usah kita jelaskan kenapa kanan, dia akan ngikut. Tapi kalau sudah dewasa, sudah jenggotan, sudah rokokan, kita bilang, Mas, kalau makan tangan kanan. Ngapain tangan kanan? Sama aja, Mbak, tangan kiri. Nanti kalau tidak begitu dia bilang, loh, nah kalau gitu temanku yang kidal gimana, Bu? Jadi orang kalau sudah dewasa itu selalu punya opsi untuk mendebat, punya filter, dia punya cara berpikir tambahan. Sedangkan sebagian dari nilai-nilai agama itu sifatnya doktrin yang tidak bisa dijelaskan. Kita jelaskan tentang surga dan neraka, itu abstrak. Gimana caranya? Kalau sudah dewasa kita jelaskan, nah nanti itu ada kehidupan di negeri akhirat, setelah mati itu ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada padang mahsyar. Buktinya apa, Pak? Kalau anak dewasa bisa berpikir begitu. Tapi kalau anak-anak, dia akan menelan semua informasi yang kita berikan. Jadi untuk mengajarkan anak-anak ini di waktu usia sebelum balik. Tapi jangan ditakut-takuti. Nah itu persoalannya. Salah sedikit neraka, salah sedikit neraka, salah sedikit neraka. Ini juga keliru. Karena nanti jadi kelihatan bahwa Allah itu menjadi sosok yang menjadi menakutkan bagi anak. Itu juga tidak baik. Tapi prinsipnya adalah teman-teman sekalian, tadi anak tadi sudah diajari oleh orang tuanya sejak dia di usia sebelum usia 7 tahun. Nah, tambahan dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, sangat disarankan ibu yang hamil atau anak yang masih kecil tadi disarankan untuk tidak menerima tekanan, satu kata beliau, kemudian tidak mendapatkan hal-hal yang mengejutkan, tidak mendapatkan hal-hal yang menakutkan, karena fungsi otaknya bisa melemah karena mendapatkan perlakuan yang buruk itu. Dia belum punya kemampuan untuk mencerna secara kualitatif, tapi secara organ pun ternyata memang lemah. Ini menurut pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi kalau marah, tolong jangan di usia sebelum 7 tahun, ya. Kalau pengen bentak, jewer, mukul, nah kalau anak masih di bawah usia 7 tahun, sabar, tahan diri. Ya, sabar. Jadi mulai sekarang kalau ngomel, ingat anaknya umur berapa, ya. Ini anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, mereka belum punya kemampuan untuk mencerna. Tapi mereka bisa dibiasakan. Fitrahnya itu sangat terbuka dengan ilmu di usia sebelum 7 tahun. Sangat terbuka wawasannya, menerima langsung masuk ke otaknya tanpa dicerna. Maka kalau Anda ingin mengenalkan dengan pengenalan yang baik, waktu itu saatnya. Makanya semua orang tua itu dikenalkan di usia ini. Pasti yang kita bilang, nah ini bapakmu, ini bapak. Dia tidak akan punya kalimat lain selain bapak. Dan yang dipanggil pasti itu, tidak mungkin manggil yang lainnya. Ya kan? Nah, itulah kenapa apa yang kita biasakan, yang kita ajarkan di usia itu, di usia 1 sampai 7 tahun, itu mereka tidak akan memfilter. Tapi perhatikan seandainya sang ayah ini tidak pernah hadir, ketemu dengan anak kita usia SMP, lalu kita bilang, nak ini bapak. Kenapa dia bapak? Gitu. Ngerti ya logikanya ya? Jadi anak-anak di situ mulai bisa berpikir. Tapi kalau anak-anak 1 sampai 7 tahun, dia tidak punya konsep mencerna. Jadi ketika dia bilang aku ibumu, ini bapakmu, itu tidak akan nolak dan tidak akan pernah diganti oleh anak itu. Kalau mengenalkan ibu dan bapak saja tidak pernah diganti oleh sang anak itu, apalagi kalau kita bilang, nak Allah, nak Rasulullah, nak kaum muslimin, nak ini Al-Quran, maka tidak akan pernah diganti insya Allah. Gitu ya.
Jadi ibu tolong di usia ini tadi yang ngajar di usia TK, ngajak anak-anak nyanyi balonku ada 5, bagus, tapi tidak usah terus menerus ya. Ya, perhatikan poin ini karena ini fakta dalam pikiran mereka. Pada anak-anak ini usia fitrahnya, mereka akan menyerap semua tadi dengan sangat kuat. Jadi waktu dongeng paling kuat kapan? Ya waktu ini. Bangun tidur, mau tidur dulu kita waktu masih kecil biasa kan didongengin sama orang tua. Nah cerita itu masih melekat hingga sekarang. Jadi ini adalah terbaik kepada fase merekam kekuatannya. Termasuk dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata seorang ayah menampilkan sikap yang buruk di rumah, istri menampilkan sikap yang buruk sebagai seorang ibu, konflik berantem terus di hadapan anak, melekat dalam dirinya. Dia akan perlu waktu bertahun-tahun untuk mencerna, oh bapak sama ibu dulu itu berantem karena itu toh. Itu perlu bertahun-tahun lamanya. Oke, jadi kalau bangunkan anak di usia ini, bangunkan dengan cara yang baik. Mengajak anak untuk salat, ajaklah dengan cara yang baik. Ini fase terbaik untuk menanamkan. Yang namanya sopan santun, yang namanya ngomong harus ngapunten, assalamualaikum, matur. Ini fase terbaiknya di sekarang, di usia ini. Maka masya Allah ya, kita doakan para guru TK dan playgroup amal jariahnya sempurna insya Allah. Insya Allah. Baik, itu fase kedua. Fitrahnya demikian. Apa kaitannya dengan diagnosa kita setelah ini? Kaitannya adalah Bapak Ibu nanti kalau misalnya kita dapati anak-anak di usia ini ya atau usia setelahnya lah, dia berperilaku tidak baik ketika diajari membantah, disuruh sholat tenang dia tidak mau tenang, disuruh dijelaskan tentang puasa dia membantah, dijelaskan tentang tauhid dia menjelaskan dari sisi yang lain. Ini terjadi karena proses mendoktrinnya terlewatkan. Oke? Proses mendoktrinnya terlewatkan. Kalau terlewatkan bagaimana? Kan ini PR-nya akhirnya. Waduh, anak sudah usia 10 tahun gimana memasukkan doktrinnya? Nah, nanti setelah ini. Poinnya sekarang bagi kita untuk para guru yang TK ya, perhatikan poin ini. Sungguh-sungguh mendidik jari 12 tahun. Oh ya, maaf, satu lagi. Fase 1 sampai usia 7 tahun, kita masih ingat hal ketiga tadi yang berpengaruh adalah emosi negatif. Nah, karena anak di usia 1 sampai 7 tahun itu belum punya perangkat untuk memfilter, maka dia hanya bisa merasa, bukan memfilter, bukan mencerna, hanya bisa merasa. Karena itu insting normalnya. Makanya kalau dia mendapati hal menakutkan, dibentak, dia nangis. Insting dasarnya itu adalah merasakan, feeling. Anak ini yang muncul dalam dirinya itu feelingnya, perasaannya, bukan akalnya. Pada fase ini makanya dia diperlukan kelembutan, diperlukan kasih sayang, karena dia hanya bisa merasakan tanpa bisa mencerna. Maksudnya, kalau kita punya anak di usia sebelum 7 tahun, kita ngomel, marah luar biasa, lalu kita bilang, nak, ibu itu marah itu karena begini loh nak. Nggak paham, percuma. Oke, itu anak sebelum 7 tahun karena dia hanya bisa merasakan. Walaupun kita jelaskan satu paragraf, satu halaman, tidak akan ada manfaatnya karena yang dia tangkap hanya ibunya marah, ibunya ngomel, menakutkan. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan anak-anak di usia ini, lalu kita bilang, nak jangan takut, tidak bisa. Karena memang dia tidak bisa mencerna kalimat itu. Nak, nanti ketemu banyak orang di kelas, tidak usah takut.
Padahal tiap hari dia merasakan ketakutan ketemu dengan ayah dan ibunya. Waktu ketemu dengan temannya yang baru, ketemu dengan guru yang baru, dalam pikirannya ada dugaan, jangan-jangan guruku, temanku itu akan seperti bapak sama ibu. Kalau kita bilang, nak, enggak, gurumu itu baik, nak, temanmu itu baik, enggak bisa. Karena dia tidak bisa mencerna. Yang bisa mencerna itu anak yang fase di atasnya. Anak di fase ini tidak bisa mencerna. Jadi memang wajib tidak boleh marah, Pak. Terus bagaimana kalau terlanjur? Nah, ini tekniknya. Sesungguhnya keburukan itu dihapus dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi kalau menghadapi anak yang sudah track recordnya kayak tadi, jangan diceramai karena tidak penting. Dia hanya perlu mendapatkan yang sebaliknya. Oke? Dia hanya menggunakan feeling. Kalau tadinya dia takut, hadirkan kegembiraan. Kalau tadinya sedih, hadirkan kesenangan. Kalau tadinya dia melihat kita menakutkan, tampilkan diri sekarang kita menjadi ayah yang menyenangkan. Hanya itu yang akan mengubah batinnya. Makanya tadi tekniknya di awal apa? Dipeluk, didoakan. Itu yang akan meluruhkan tadi. Jadi bu, habis ngomel gitu, nggak usah dijelaskan pak. Habis nyubit, kamu tahu kenapa bapak tadi nyubit? Bapak itu capek nak berangkat pagi pulang malam, belum lagi ibumu ngomel terus. Percuma. Oke? Caranya gimana? Habis bentak, dekap. Lalu ucapkan, ayah minta maaf. Udah, gitu aja. Sesederhana itu, ya hanya begitu. Sering-sering lakukan itu. Mendekat, minta maaf, diajak main, diajak jalan bareng. Jadi harus ada amal. Jadi yang selama ini garang di rumah, setelah ini harus berubah menjadi jadi garing. Ya, harus berubah. Bisa ya? Insya Allah. Tolong kepala sekolah dan wakil kurikulum kalau melihat guru-gurunya agak garang, nanti segera diubah ya. Jadi jadi garing. Baik, itu anak usia 1 sampai 7. Kemudian kata Ibnu Jauzi pada usia 7 sampai 12 tahun. Beliau menyebut fase ini adalah fase bunga dan pelayan. Ya, bunga dan pelayan. Pelayan dulu deh. Apa pelayan itu, Pak? Nurut. Walaupun dia tidak suka, anak itu akan nurut. Dia menyadari. Jadi kalau Anda bentak, dia pasti akan nurut. Anda perintah dengan baik pun juga akan nurut. Konsep dasarnya, anak sebelum usia 12 tahun itu konsep dasarnya pasti nurut ke orang tuanya. Kalau tiba-tiba orang tua bingung, Pak, saya bingung hadapi anak saya, Pak, saya suruh sholat, dia bantah, dia tidak bisa dikendalikan. Saya tanya, itu ada orang nanya ke saya, anaknya usia berapa, Bu? 4 tahun. Saya dalam hati ngelus gitu. Ya Allah, anak usia 4 tahun tidak bisa mengendalikan. Kalau sudah 14 tahun gimana? Padahal konsep dasarnya sebelum anak itu lepas dari usia 12 tahun, itu konsep dasarnya anak itu nurut. Nah, fitrah alami anak itu nurut, fitrah alaminya. Perhatikan poin fitrah ini. Jadi anak itu nanti ketika ketemu dengan guru, fitrahnya itu nurut. Ketemu dengan orang tua, fitrahnya itu nurut. Makanya karena fitrahnya nurut, ada tambahan dalam kebiasaannya di usia ini, yaitu disuruh sholat. Perintah sholat itu di usia 7 sampai usia 12 tahun. Atau 7 sampai 10 tahun. Karena basic batinnya itu nurut, maka itulah waktu terbaik untuk membiasakan amal soleh. Begitu maksudnya.
Jadi kalau kita baru nyuruh anak sholat usia setelah 12 tahun, telat, karena fase nurutnya sudah terlewati. Saya dapati seringkali waktu anak saya sekolah di salah satu sekolah di Lumajang, ada sebagian anak-anak itu Pak Bu, kalau sholat itu gaduh, nyenggol-nyenggol temennya, sholat sambil nolak-nolak gini. Itu di sekolah Islam. Kalau wudhu, mohon maaf, kalau wudhu, ya biasanya kan kita dinaikkan ya. Itu anak wudhu gini aja biasa. Pernah merhatikan anak-anak wudhu begitu? Itu di usia SD. Jadi kalau pengen benahi, sekarang saatnya. Sekarang PR-nya para guru SD. Jadi kalau mau membenahi sholatnya sekarang, di usia SD itu. Karena sekali lagi anak di usia ini anak sebelum anak pada waktu karakter dasarnya adalah penurut. Suatu saat saya sholat nih di tetangga rumah tetangga kakak saya di Kediri, di salah satu masjid. Ada mas-mas usia lulus SMA, rajin sholat. Tapi ketika sujud itu, mohon maaf ya, kan mestinya telapak tangan itu nempel begini nih, karena kan rukun ya, dengan rukun sholat ya, kan nempel begini. Dia itu sholatnya gini, rukunnya kan gini, dia gini. Saya lihat 1 kali, 2 kali, kok tidak berubah gitu. Saya bilang, setelah itu selesai sholat, saya bilang, mas, sepuran ya, tak kandani. Ini termasuk rukun sholat mas. Kalau sholat itu telapak tangan itu begini mas, toh juga ada rugi toh begini. Ayo tangan 2, ben sempurna sholatnya. Sampai sudah baik, sudah rutin ke masjid, tapi sempurnakan sholatnya begini. Besok sorenya saya sholat lagi, tangannya balik begini lagi. Karena fase pembiasaan tadi yang nurut tanpa melawan itu di fase sebelum 12 tahun. Itu fase pelayan. Jadi kalau ingin menanamkan anak menutup aurat sekarang, jangan nanti. Masya Allah, saya baca bukunya Ibnul Jauzi ini terheran-heran, begitu cermatnya beliau membuat kesimpulan dengan istilah pelayan itu, karena memang sinkron dengan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian beliau menyebut sebagai bunga. Apa bunga itu, Bu? Apa? Indah, masa keemasan terlihat. Kita tanam pagi ini, sore berbunga atau besok berbunga. Kita lihat menyenangkan. Kalau kita lagi banyak pikiran, lihat bunga itu sejuk batin. Fase sebelum 12 itu normalnya anak itu begitu diajarin hari ini, besok dia sudah berjalan. Bunga hari ini ditanam, dikasih pupuk, disiram, besok insya Allah sudah berbunga, sudah mulai tumbuh akarnya, daunnya sudah mulai muncul. Itu bunga, bukan pohon jati. Pohon jati ditanam sekarang, 5 tahun, 10 tahun lagi baru kelihatan. Tapi kalau bunga ditanam sekarang, nanti sore sudah kelihatan, segernya sudah kelihatan. Maknanya berarti anak di usia sebelum 12 tahun itu fase paling baik untuk kita langsung melihat hasilnya. Berarti kalau misalnya sekarang ini ada orang tua kesulitan melihat hasil itu di usia SMP, aduh, susah. Karena dia harus mengulang nanti. Dan repotnya di usia SMP itu dia punya perangkat yang lainnya, nanti di fase D. Di fase D, dia punya perangkat yang lain yang itu sangat berbeda dengan fase sebelumnya. Jadi anak-anak ini seperti bunga. Bunga itu juga bisa kita tekuk kayak model apapun bisa. Satu lagi tentang pelayan tadi, tentang pelayan di fase sebelum 12 tahun. Pelayan itu hanya punya satu majikan. Betul ya? Kan tidak mungkin pelayan itu untuk kita semua, tidak mungkin. Pelayan itu hanya punya satu majikan. Maknanya apa? Maknanya adalah anak sebelum usia 12 tahun itu hanya punya satu referensi.
yaitu orang tuanya atau gurunya. Referensi paling pokok untuk anak sebelum usia 12 tahun itu hanya satu orang. Makanya kalau pengen mempengaruhi anak, kalau kita pengen menjadi orang tua yang digugu sama anak, ucapan didengar, anak kalau ada masalah selalu datang kepada kita, di usia sekarang menanamkannya. Karena dia belum punya opsi untuk memilih orang lain. Nanti di fase SMP itu dia punya opsi untuk memilih orang lain. Nanti penjelasannya setelah ini. Di usia sebelum balik itu, usia sebelum 12 tahun, fitrahnya dia hanya mengambil satu referensi utama, yaitu orang tuanya atau gurunya. Itulah makanya posisi orang tua di fase ini sangat kuat, sangat kuat. Makanya menyesal, betul-betul menyesal para orang tua kalau melewatkan fase sebelum balik ini. Karena nanti fase setelah balik, anak itu hidup di fase yang berikutnya. Tidak sama cara berpikirnya. Susah meluruskannya kalau salah. Masya Allah. Jadi ini amal jariah yang besar untuk para guru SD. Ya, fase pembiasaannya sekarang di usia sebelum 12 tahun. Jadi semua kebaikan itu sekarang. Termasuk pelayan itu adalah kita bisa bilang ke pelayan, nak atau pelayan, kamu tidak boleh ke sana dan kemari. Kalau mau kemana-mana harus bilang kepada saya, karena saya majikanmu. Menanamkan ini di fase pelayan. Kalau cara berpikir ini tidak disampaikan, nanti anak itu tiba-tiba menjadi orang yang melawan kepada orang tuanya. Mau kemana-mana tidak mau izin. Baik, kita masuk ke fase 12 dan 15 tahun. Nanti akan kita perpanjang setelah sholat zuhur, tapi kita masuk ke 12 dan 15 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fase balik ini menurut Ibnul Jauzi, beliau mengatakan ini adalah fase di mana sang anak belajar berlepas diri dari pengaruh orang tuanya. Fitrahnya anak ini sedang belajar lepas dari orang tuanya. Mari kita pahami dulu konsep fitrahnya. Jadi kalau di anak sebelum balik tadi, fitrahnya itu hanya melekat pada satu orang. Ya karena memang dia belum punya kemampuan secara akal. Memang dia harus dibangun dari sejak kecil oleh orang tuanya, makanya dia tidak punya referensi selain orang tua. Nah, anak di usia 12 tahun itu, kata Ibnul Jauzi, sampai 15 tahun, anak itu sedang berusaha lepas dari pengaruh orang tuanya. Watak dasarnya pengen jauh dari orang tua, gitulah gambaran kasarnya. Anak SMP, gambaran dasarnya fitrahnya itu pengen lepas dari orang tua. Loh Pak, kenapa anak usia SMP kok dibuat begitu sama Allah? Karena nanti ketika dia sudah balik, dia memang harus hidup sendiri. Tanggung jawab orang tua secara fikih menafkahi anak itu sudah selesai kalau anak sudah balik. Nafkah yang diberikan kepada anak setelah balik itu statusnya sedekah, bukan lagi wajib. Nah, karena statusnya begitu, anak harus bisa mencari nafkah sendiri, harus bisa mandiri. Itulah kemudian akhirnya karakter dasar di anak usia 12 sampai 15 tahun itu adalah pengen melepaskan diri dari orang tuanya, karena itu takdirnya, kodratnya memang harus begitu. Oke, paham ya? Tapi ada resikonya Pak Bu. Karena dia ingin melepaskan diri dari orang tuanya, satu, pasti dia pengen mencoba, pasti nabrak-nabrak. Dua, pasti dia mencari referensi selain orang tuanya. Makanya di anak SMP dia lebih senang main dengan temennya. Makanya di anak SMP dia mungkin lebih percaya kepada gurunya daripada orang tuanya. Karena watak dasar dari anak-anak ini memang harus menjauh dari orang tuanya. Jadi anak-anak di usia ini dia telah tahu resiko. Kenapa begitu? Karena kalau dia dosa sudah dihitung, dia sudah masuk fase balik, dia sudah berdosa, harus bisa memilah dan memilih, sudah harus bisa mengendalikan diri.
sudah tidak pengen diatur oleh orang tua, dia mulai belajar dari orang lain, orang tua itu menjadi orang kedua, begitu situasinya. Makanya ada orang tua setelah anaknya pulang dari pondok, 1 tahun, 2 tahun pondok, pulang ke rumah, ibunya bilang, Ustaz, anak saya sekarang kok tidak dekat dengan saya. Memang begitu fasenya. Oke. Tapi jadi masalah kalau ternyata anak ini tidak dibekali dengan baik, sehingga dia mencari teman-temannya salah, mencari guru-gurunya salah, mengambil keputusannya salah, punya kesenangannya salah, nabrak. Disuruh menutup aurat tidak mau, disuruh sholat tidak mau. Pak, kenapa saya sulit untuk melarang anak saya? Karena anak itu memang watak asalnya tidak mau taat, watak asalnya pengen menjauh dari orang tua. Bapak Ibu sekalian, karena dia akalnya telah sempurna, maka kalau orang tua ingin ngobrol, pengen ngajari anak di usia balik, dia harus dialog, tidak lagi doktrin, tidak lagi bisa ngomel-ngomel, marah-marah. Karena anak di usia ini sudah punya pikiran sendiri. Oke, clear ya? Itulah yang menyebabkan kenapa orang tua menjadi sulit mengarahkan anaknya, karena orang tua tidak biasa ngobrol dengan anaknya. Itu masalahnya. Padahal anak di usia SMP dia sudah punya akal, maunya diajak ngobrol begitu. Ustaz, saya stres nyuruh anak saya sholat. Anak usia 12 tahun bukan untuk disuruh, diajak ngobrol. Jadi kalau kita ngajarin dan menyuruh syariah, tentang syariah baru di usia ini, itu telat dan lebih berat, karena kita harus ngajak ngobrol lebih lama. Oke, paham ya kedudukannya? Kenapa dari awal tadi kita ingin orientasi kita dalam mendidik ini adalah menyiapkan anak menuju fase balik, untuk meringankan orang tua ketika nanti anak ini di usia baliknya tidak banyak kisruh, tidak banyak masalah. Zuhur jam berapa? 3 menit lagi. Setelah ini kita akan masuk di beberapa surah yang menggambarkan sifat dasar anak-anak dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua di fase ini, karena ini beda sekali. Ini fase ini dilanjutkan apa enggak? Kita fokus di fase sebelum balik saja. Ini kan guru SMP tidak ada kan? Guru SMP ada? SMP SMA. Gimana? Tidak mau diteruskan? SMP sumbernya di sini. Iya juga sih. SMP SMA nanti sumbernya juga di sini juga. Baik, nanti setelah zuhur kita akan bedah beberapa kisah yang ada dalam Al-Quran. Kita akan temukan sifat-sifat anak di fase itu, di fase ini. Kemudian bagaimana karakter orang tua di fase ini. Nah, lalu bagaimana posisi kita sebagai guru, kan itu yang mendasar nanti. Saya berharap penjelasan di fase 0, kemudian fase 1 sampai 7, kemudian 7 sampai 12 sudah clear, dan posisi kita sebagai guru tahu ya mau ngapain ya. Atau nanti dibahas deh setelah zuhur sekalian apa yang harus kita lakukan menghadapi anak-anak yang bermasalah di fase SD ini. Teman-teman sekalian, yang ingin saya garis bawahi terakhir, inilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya meyakini ini pendapat dari ulama-ulama saleh di masa lalu, yang pendapat mereka bukan opini. Saya awalnya membaca At-Tibur Ruhi di buku itu, saya merasa ini opini dari Ibnu Jauzi. Tapi setelah saya rujuk ke beberapa hadis, enggak, itu bukan opini dari Ibnu Jauzi. Makanya bedanya pendapat dari para ulama dan ilmu pengetahuan modern adalah pendapat para ulama itu selalu ditopang oleh nas, sedangkan pendapat dari pengetahuan modern kebanyakan dari penemuan atau berdasarkan opini para ahlinya. Nah, kita mau merujuk kepada pendapat para ulama ini terlebih dahulu untuk memahami rute perjalanan pikiran anak-anak kita, supaya kita nanti bisa menentukan posisi kita seperti apa dalam mendidik mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada Ustaz Faizi.